anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar. Welcome untuk hari ini. Selamat datang di channel kami dari sini kita masih temenin sama Bapak Haji Ciwong ya. Boncalu. Yang kita akan bertanya tentang ada beberapa poin untuk jadi pembahasan atau diskusi malam hari ini di malam Jumat. Yaitu yang pertama diskusi tentang Rocky Gerung ya, tentang kritik Deddy Mulyadi dalam kebijakan Deddy Mulyadi, dan dikritik oleh Rocky Gerung yang mengatakan kebijakan Deddy Mulyadi itu seperti apa, Ji? Dangkal ya, katakan dengan kalimat dangkal seperti itu. Dan coba kita bahas malam hari ini. Silakan kita mau coba bertanya nih kepada Pak Haji Iwan. Pak Haji Iwan, seperti apa tanggapan dari Pak Iwan tentang kritikan Rocky Gerung kepada Deddy Mulyadi seperti itu? Ya, kritikan boleh-boleh aja. Oke. Emang harus ada kritikan. Ya. Cuman kalau untuk dangkal itu mungkin terlalu lada ya, pedas ya. Udah gimana ya, tafsir dari dangkal itu perlu ditanyakan lagi nih ke Bos Rocky. Ya, jadi jangan sampai ketika salah tafsir ketika Rocky Gerung mengucapkan kritikan itu kepada Deddy Mulyadi dalam kebijakannya. Jadi publik menilai suatu bahasan itu, kalimat dangkal itu kan apa ya, selain kalimat yang tidak berguna lah dangkal itu ya. Bukan itu tujuan dari kalimat tidak berguna. Jadi bahasa yang dikeluarkan oleh Rocky Gerung itu terlalu indah untuk didengar. Maksudnya gimana? Pandangan dari seorang dokter ya dengan kita yang bukan dokter mungkin agak kalah kita. Karena kita bukan dokter. 1, 2, 3, 4. Jadi masalahnya pembicaraan dangkal dan dungu itu ya. Saya juga sempat berpikir sih, tafsir dari dangkal dan dungu itu artinya apa gitu ya. Memang apakah memang kalimat dangkal itu harus dikaji lebih mendalam dengan kalimat dangkal itu? Oh, jelas dong. Yang dikhawatirkan ketika orang umum atau publik mengkonsumsi kalimat dangkal itu kan ada kalimat yang mungkin agak berbeda gitu, kalimat yang mungkin ya sangat tidak baik lah. Jadi begini, pembicaraan yang sering keluar dari seorang Gerung tentang dungu dan dangkal, saya juga nggak habis mengerti gitu ya. Apa ada kajian ilmu dungu dan dangkal dalam sebuah universitas? Jadi seolah-olah gampang dia mengucapkan kalimat itu gitu. Iya, gampang. Katanya seorang filsafat ya. Iya, okay. Tapi menangkap dari keinginan yang dia utarakan tentang sebuah kata, enak sendiri dia berbicara tentang makna yang jauh di luar alur-alur cerita. Dia udah duduk aja di atas martabat makna. Jadi menyimpulkan ini dangkal, ini dungu. Jadi
dia berada di level pandangan yang sangat tinggi dalam ilmu bahasa. Ya, retorika bahasa seperti itu jelasnya. Bukan dalam ilmu bahasa, bukan retorika bahasa. Itu di atasnya lagi. Oke. Pembicaraan yang Gerung keluarkan itu ya nggak semestinya keluar seperti itu. Gitu. Ya. Dan jadi seperti ini Pak Haji. Punten. Jadi kan yang ketika diasumsi tercetuskan ya bahwa Rocky Gerung mengucapkan kalimat seperti itu, kan banyak yang mengkonsumsi Pak. Jadi konsumsi itu dampak dari sebuah antara kontroversi Pak. Jadi dan seolah-olah Rocky Gerung itu tidak mendukung dalam program-program Deddy Mulyadi. Kenapa bisa menyimpulkan seperti itu? Karena kalimat yang diutarakan, kritikan terlontarnya kritikan kepada Deddy Mulyadi itu, dan kalimat program dangkal anak dimasukkan ke barak militer itu adalah kedangkalan. Nah, kedangkalan ini bisa diasumsikan bahwa program Deddy Mulyadi yang memasukkan anak ke barak militer itu suatu kedangkalan. Padahal menurut saya padahal kan itu suatu aspek respon atau action dari Kang Deddy Mulyadi untuk membina anak yang nakal, katakanlah seperti itu. Dan coba terangkan. Nah, bagaimana Rocky Gerung ya, bisa mengutarakan hal itu, kritikan itu kepada Deddy Mulyadi, sedangkan dan Rocky Gerung kan tidak ada solusi ya. Nah, menurut saya tidak ada solusi. Bukan tidak ada solusi, mungkin dia punya solusi. Ya, mungkin dia punya solusi. Jadi beginilah, balik lagi pada pembicara yang Rocky Gerung inginkan. Ya. Saya sempat bertanya gitu dalam hati saya. Saya sempat bertanya, bahasa-bahasa indah yang keluar dari Rocky Gerung, ya tentang dungu dan dangkal, itu bukan satu kali terucap dari ini apa? Dari kemarin-kemarin gitu, bahkan udah tahun-tahun ke belakang dari lisan beliau. Ya. Apa ada universitas dangkal dan dungu? Ya, kajian universitas ini dangkal dan dungu loh. Iya, tidak ada ya betul. Apa ada? Nggak ada sih. Nggak ada. Terus katanya dia seorang yang pintar ya. Kita uji dong kepintarannya. Sampai dapat gelar dokter. Tapi dungu gitu ya. Gelar dangkal, dokter dangkal kan ya. Jadi gelar dokter dungu dan dangkal itu ada di Rocky Gerung loh. Kenapa bisa seperti itu? Ya, bicaranya gitu terus. Dungu, dangkal. Dari kehendak yang ingin Rocky Gerung sampaikan, dia berbicara tentang arti kata yang luas, arti kata yang hebat, arti kata yang mengandung energi makna. Sementara dalam uraian makna tersebut, ya, mungkin Rocky Gerung nggak sadar loh. Itu juga termaktub mungkin perbuatan kebijakan Kang Deddy memasukkan anak ke sebuah didikan barak militer ya. Itu juga mungkin termasuk dari uraian kata dangkal. Karena dia berbicara seolah-olah membuat perumpamaan yang di dalam bahasa filsafatnya
bisa memblok semua, bolding, membalut semua aspek. Jadi pandangan Rocky Gerung tentang kalimat dangkal, kadang-kadang dia juga dangkal. Yes. Kenapa bisa menyimpulkan seperti itu? Dangkal. Apa sih dangkal? Karena kenapa? Ketika seseorang merasa pintar, ya, ketika seseorang merasa hebat, dia pasti ada di posisi di antara orang-orang bodoh. Tidak akan ada orang pintar kalau tidak ada orang bodoh. Nah, ketika di Jawa Barat ini IQ-nya 7-8%, seolah-olah dia yang paling pintar ya. Kenapa? Ya pasti paling pintar karena dia berbicara makna. Dalam pembicaraannya, dalam kosakatanya yang keluar itu makna. Kalau dalam masalah agama, dia berbicara mantek. Meskipun kau kejar, kau bendung dengan beribu-ribu alasan kata, tidak akan tersampai ke sebab karena berarti dia asik dalam suatu pemikiran dia sendiri ya. Jelas. Dalam filsafat dia memaksakan filsafatnya, keinginannya dipaksakan untuk doktrin masuk. Oh ini lo dangkal, ini lo dungu. Karena dalam ilmu filsafat dia tidak berdasar loh. Kalau dalam ilmu Islam kan berdasar. Ada Al-Quran yang memandu. Untuk ranah agama lah. Iya, ada Al-Quran yang memandu. Kalau itu kan cuma daya hayal dia aja. Jadi ada referensi, kalau dari agama kan ada referensi dasar. Jelas dong. Ya. Kenapa saya bos Rocky Gerung berbicara keluar dia sebuah makna. Karena dia dokter. Yes. Nah, ketika ucapan dokter, ucapan Kang Deddy, ucapan pejabat-pejabat tinggi itu sama. Yang keluar ucapannya itu makna. Yang perlu diurai. Kadang-kadang uraian tersebut bisa salah ketika seperti itu. Bisa salah ketika salah tafsir lah ya. Iya, salah tafsir. Dia yang punya action loh. Contohnya begini. Satu. Contohnya begini nih. Sedikit pelajaran dalam Al-Quran gitu ya. Alif Lam Mim. Ya. Semua orang tidak tahu ilmu dan tafsirnya, apa maksudnya. Itu kan kata yang luas, kalimat yang luas. Iya. Kenapa? Karena yang punya kuasa, kehendak bebas, menghendaki. Nah, seperti itu. Maka ketika ada celotehan, oh ini tafsirnya begini, ini tafsirnya begini, ya pasti salah terus di mata Rocky Gerung. Yes, Pasti salah terus di mata Rocky Gerung karena begini, bukan seperti itu yang dia inginkan. Seperti ini loh. Nah, dia punya jawaban tersendiri ya. Nah, dia punya jawaban tersendiri karena dia berbicara makna. Kalau dia berbicara dalam pandangan syariat, ya, kalau dalam praktek, ya, pasti itu keteter tuh Rocky Gerung. Oke, satu-satu level nih. Kita bahas dalam bahasa sama kata kerjanya. Contoh bekerja, ya. Contoh bekerja. Orang bekerja ya. Kalau bahasa dalam filsafat itu bukan bekerja. Bahasa yang keluarnya kegiatan. Padahal secara bahasa umum kan itu suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan. Nah, ketika itu bahasa ranah yang Rocky Gerung inginkan, ini loh misi, visi, ya sama. Pak KDM juga ini loh punya misinya seperti itu. Ketika rajut kita dalam pandangan Basiro, Ainal Basiro, Hakul Basiro, ketika makna yang berbicara ya semua kalah. Tentang penglihatan yang awal. Iya, pandangan penglihatan. Nah, makanya Rocky Gerung bisa menyimpulkan IQ orang Jawa Barat itu 7-8. Enak aja. Ya kalau dalam pandangan. Tapi kan kemarin Rocky Gerung
Rocky Gerung berbicara sesuai fakta dan realita bahwa di Indonesia IQ-nya segitu, IQ-nya tingkat IQ-nya Indonesia itu segitu. Itu salah Rocky Gerung. Putra-putra Indonesia pintar-pintar, putra-putra Indonesia cerdas-cerdas. Cuman jembatan untuk mencapai Saya setuju. hal tersebut itu seolah-olah diputus lah ya. iya. Coba tolonglah fasilitasi oleh negara. Pintar-pintar orang Indonesia, jangan dihina begitu Bos Rocky. Saya nggak terima, apalagi Bos Rocky menghina rakyat Jawa Barat, IQ-nya 7 sampai 8. Nih saya yang bukan sekolahan nih, sekolah saya cuma nengon bebek. Bolehlah kita nanti sama-sama ngobrol di Gaduh Pos Ronda. Cuman dalam kategori begini, filsafatnya jangan celak-celok. Ketika berbicara filsafat ya filsafat, jangan dibawa ke teori. Ini mah filsafat sendiri, berteori sendiri, ya kalah pasti saya bodoh. Jadi intinya menyimpan sesuatu pada tempatnya. Iya. Filsafat dan berteori sendiri. Iya, seperti itu. Makanya kenapa mesti dibantah? Karena terlalu indah bahasa Pak Rocky itu, terlalu indah. Dan kan ini yang jadi bahasa. Kang Deddy kan langsung ke action-nya, Pak. Langsung kerja. Nah, kalimat kerja. Dan Rocky Gerung kan, nah itulah maksudnya kan hanya sebuah pembicaraan, sebuah pemikiran tanpa realita untuk bekerja kan nihil hasilnya Pak. Bukan nihil, enggak. Emang Rocky Gerung nggak dipercaya mungkin ya. Pinter juga sayang, nggak dipercaya oleh masyarakat Jawa Barat. Harusnya dia nyalon. Kalau berani nyalon, jangan ledek. Ngeledeknya juga jangan terlalu indah lah, jangan pakai bahasa filsafat, bahasa lembur Kang Rocky bahasa lembur. Jadi mengena gitu, jadi nggak egois. Saya loh dokter, nggak seperti itu. Engkau berbicara bahasa filsafat yang pengen dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nggak bisa. Saya orang Jawa Barat dibilang dangkal, enak aja. Emang sih itu yang kasih makan, orang tua saya yang kasih makan, orang tua saya juga nggak bilang dangkal lah, ada-ada aja. Benar. Kalau situ yang kasih makan, saya dangkal nggak apa-apa. Orang tua saya hasil kuli. Siap. Ya. Betul. Jangan dimaki-maki saya. Protes ya protes aja. Kritik aja. Jangan bawa orang Jawa Barat, Kang Deddy. Jangan bawa orang Jawa Barat, Kang Gerung. Udah Kang Deddy mau udah bagus. Menurut orang kecil seperti saya, yang visinya kesananya mah ya bodoh amat. Masa depan itu milik Allah, bukan milik Rocky Gerung. Yes. Jadi untuk masa depan itu mungkin hakikatnya milik Tuhan ya guys. Seperti itu. Jadi memang ini hanya sebatas diskusi dengan Pak Haji Ciwong bahwa memang suatu poin tentang bahasan tadi yang diutarakan Pak Haji Ciwong itu sangat mudah-mudahan bermakna buat kita dan menjadikan lebih kepada kebaikan ya, mengajarkan tentang kebaikan, bagaimana cara berfilsafat yang baik, seperti itu ya guys. Menurut Haji Ciwong, berfilsafat yang baik dan berteori yang baik, dan mana untuk bisa melakukan action yang lebih nyata daripada berteori seperti itu mungkin. Ya iyalah, seharusnya berteori terus action. Jangan berteori terus filsafat. Yes. Mengadang beasta, lamun teu urang Karawang melak pare mah. Berarti pare teh kudu dipelat gitu. Ya iya tuh. Kudu aya action pagawean. Bos Rocky ulang ngocoblak wae, lamun geus boga action pagawean teh loba nu bikaresep. Oh, Bos Rocky teh pinter, ternyata cerdas.
bangun opini publik ya emang sudah semestinya begitu, bukan bangun opini filsafat. Ada aja orang suruh menghayal semua. Ya. Oke guys, terima kasih tentang bahasan semua yang tadi semua kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.